Yahoo! Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kiranya kita dalam keadaan yang sehat dan baik. Renungan pagi ini, Kamis 20 Agustus 2020, dilandaskan pada Injil Lukas pasal 19 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.'" Judul kita hari ini, bertobat. Bertobat berarti berbalik dari cara yang lama ke cara yang baru. Orang yang bertobat adalah orang yang memandang cara hidupnya yang lama sudah tidak layak lagi diteruskan. Ketika seseorang bertobat, ia mengubah cara hidup sebelumnya. Ia melakukan hal yang bertolak belakang dibandingkan dengan yang biasa ia lakukan sebelumnya. Dalam iman Kristen, pertobatan itu terjadi bukan semata-mata karena kuasa manusia. Allah yang pertama-tama berkarya di dalam hati dan pikiran manusia. Allah mengetuk sanubari manusia, mengingatkannya, menegurnya, dan memperlihatkan kejahatannya sehingga manusia itu sadar. Tentu saja, tindakan bertobat itu bukan sesuatu yang mudah. Sebaliknya, bertobat itu sangat sulit. Acap kali seseorang harus melalui tahun-tahun yang panjang untuk sampai pada pertobatan yang sejati. Ada kalanya kita kagum akan kisah-kisah dari mereka yang mengalami perubahan hidup yang drastis, yaitu yang semula jahat, lalu tiba-tiba menjadi orang yang baik. Memang, hal itu mungkin saja terjadi. Akan tetapi, pertobatan merupakan proses. Pertobatan bukan peristiwa yang terjadi satu kali dalam hidup kita. Pertobatan merupakan rangkaian langkah yang harus kita tempuh untuk menjadikan corak hidup kita sepadan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, tanda bahwa seseorang bertobat atau sedang bertobat adalah ia tidak hanya mengharamkan kejahatan yang pernah dilakukannya, tetapi juga bertindak aktif agar ia tidak melakukannya lagi. Zakheus yang berkomitmen mengubah jalan hidupnya dengan memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menjadi contoh yang baik. Kita pun dapat melakukan hal yang sama dalam bermacam bentuk. Contohnya, ketika kita bertobat dari kebiasaan berkata dusta, yang kita lakukan bukan hanya berhenti berdusta, melainkan kita pun belajar untuk mengucapkan kebenaran dan melakukan yang benar. Kita bukan hanya berjanji untuk tidak lagi melontarkan kata-kata dusta, melainkan kita pun secara sungguh-sungguh mengisi pikiran dan hati kita dengan hal yang positif, benar, dan baik. Dengan demikian, kata-kata kita pun makin kental, berisikan hal yang benar, bukan kebusukan dan omong kosong. Kita ini memang banyak dosanya, tetapi tidak berarti kita membiarkan dosa itu bercokol nyaman dalam diri kita. Dengan memperhatikan teguran dan panggilan Allah, kita dapat bertobat atau mengubah jalan hidup kita. Pertobatan mungkin merupakan jalan yang sulit, tetapi bukan hal yang mustahil. Mengapa? Sebab Kristus ada beserta kita. Tetap sehat, tetap teguh dalam iman dan pengharapan, tetap jaga keharmonisan dalam keluarga. Tuhan memberkati kita. Amin.